Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning smart students. Ketemu lagi dengan saya Memria. How are you today? Okay, hopefully all of you is still in good condition today. Well, today we will talk about simple past tense. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu jenis tenses, yaitu simple past tense. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like channel ini biar Memrianya semakin semangat bikin materinya. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas tenses, sebaiknya kita mengingat bahwa kalimat itu terdiri atas dua jenis, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Nah, let's talk about verbal sentence first. Jadi, verbal sentence berasal dari kata verb yang berarti kata kerja. Nah, verbal sentence ini adalah kalimat yang di dalamnya kita bisa menemukan kata kerja. Berbicara tentang kata kerja, untuk simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah past form atau kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang kita lihat struktur kalimat dari verbal sentence untuk simple past tense, yang diawali dengan subjek, lalu verb, kemudian ditambahkan objek, lalu complement atau pelengkap. Now look at the example. She watched TV last night. Dia menonton TV tadi malam. Di sini kata kerjanya adalah watch. Kata kerja kedua dari watch, menonton ya. And then my sister ate rice this morning. Saudara perempuan saya makan nasi tadi pagi. Kata kerjanya adalah ate. Bentuk kedua dari eat atau makan. Nah, sekarang kita lihat dulu pembagian atau pengelompokan kata kerja. Kata kerja di sini terbagi atas dua, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Nah, sekarang kita lihat dulu regular verbs. Regular verbs adalah kata kerja beraturan. Seperti contohnya watch. Ketika dia berubah menjadi kata kerja kedua, dia menjadi watched. Untuk cook, berubah menjadi cooked. Lalu wash menjadi washed. Nah, karena namanya juga irregular verb atau kata kerja beraturan, maka perubahannya menjadi kata kerja kedua itu tinggal ditambahkan d or ed. Nah, sementara irregular verbs adalah kata kerja tidak beraturan. Contohnya eat berubah menjadi ate, seperti contoh kalimat yang sebelumnya ya, yang berarti makan. Kemudian by, kata kerja pertamanya perubahannya menjadi both. Lalu berikutnya come menjadi came. Ini adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, sekarang coba kita buat kalimat simple past tense untuk verbal sentence berdasarkan gambar. Kalimatnya adalah the man rode the bicycle yesterday. Kata kerjanya adalah rode. Itu bentuk kedua dari ride atau mengendarai. Di sini arti kalimatnya adalah laki-laki itu mengendarai sepeda kemarin. Oke, bagaimana dengan gambar yang kedua? He worked at the office. Kata kerjanya adalah work. Bentuk kedua tambahkan ed ya di belakang bentuk verb one-nya. He work at the office. Dia bekerja di kantor. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif di verbal sentence. Nah, untuk kalimat positif seperti yang saya katakan tadi, subjek, verb one, tambah objek, lalu complement. Untuk di negative sentence, setelah subjek kita tambahkan didn't, lalu kembali ke verb
one, lalu objek plus komplement. Untuk interrogative sentence, did-nya berada di depan, lalu subjek, kemudian verb one plus objek plus komplement. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Untuk kalimat he work at the office, di kalimat negatif itu menjadi he didn't work at the office. Untuk interrogative sentence-nya, did he work at the office? Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya. My sister ate rice this morning. Ketika kalimat ini menjadi negative sentence, menjadi my sister didn't eat rice this morning. Kata ate berubah menjadi eat, dia kembali ke bentuk pertama. Kemudian untuk interrogative sentence, did my sister eat rice this morning? Jadi sama halnya dengan negative sentence, kata kerjanya menjadi bentuk pertama tapi dibantu dengan kata did di awal. Nah, setelah verbal sentence kita lihat untuk kalimat nominal sentence ini kebalikannya. Kalau di verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya kita bisa temukan kata kerja. Nah, untuk di nominal sentence ini kalimatnya tidak ada kata kerjanya, sehingga kalimatnya dibantu dengan auxiliary verbs atau lebih familiar kita kenal dengan istilah to be. Oke, auxiliary verbs atau to be di simple past tense itu ada dua, yaitu was and were. Nah, untuk was itu digunakan jika subjek di dalam kalimat itu adalah I atau third person singular atau orang ketiga tunggal seperti she, he, it atau nama orang yang tunggal ya. Sementara were digunakan ketika subjeknya adalah plural atau jamak seperti they, you, we atau nama orang yang lebih dari satu. Sampai di sini paham kan, smart students? Nah, sekarang kita lihat pola kalimat dari nominal sentence. Diawali dengan subjek, lalu dibantu dengan to be, kemudian adjective or noun or adverb ditambah dengan complement. Di sini tidak ada verb. Untuk contohnya, she was beautiful when she was in elementary school. Di sini menggunakan was sebagai auxiliary verb dan beautiful itu adalah adjective. Hati-hati ya dengan kalimat ini. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat nominal sentence yang lain ya. Di sini ada gambar dua orang dokter. Nah, kalimatnya seperti ini. The doctors were in the hospital this morning. Auxiliary verbnya adalah were karena dokternya lebih dari satu, yang artinya dokter-dokter itu ada di rumah sakit tadi pagi. Berarti dari kalimat ini disimpulkan bahwa dokternya sudah tidak ada di rumah sakit sekarang, karena kalimat ini adalah simple past tense. Contoh kalimat lain untuk nominal sentence, the car was expensive in 1998. Mobil itu harganya mahal pada tahun 1998. Oke, untuk contoh berikutnya, they were workers last month. Mereka adalah pekerja bulan lalu. Karena ini adalah simple past tense, berarti saat ini mereka bukan lagi bekerja ya. Menggunakan were karena subjeknya adalah they. Nah, sekarang kita lihat bedanya kalimat positif. Untuk nominal sentence, subject plus was or were, adjective, noun, or adverb. Ketika dia menjadi kalimat negatif, setelah was atau were itu kita tambahkan not. Jadi kalimatnya menjadi was not atau were not. Untuk interrogative sentence-nya, was or were-nya itu pindah ke depan, mendahului subjek, baru ditambahkan adjective, noun, or adverb. Untuk contoh kalimatnya, the car was expensive in 1998. Ketika kalimat ini menjadi kalimat negatif, kalimatnya menjadi the car wasn't expensive in 1998. Mobilnya tidak mahal pada tahun 1998. Untuk interrogative sentence-nya, was the car expensive in 1998? Oke, sekarang kita lihat contoh yang lainnya ya. The doctors were in hospital.
Untuk kalimat negatifnya, the doctors weren't in hospital. Dokternya tidak ada di rumah sakit. Untuk kalimat interrogatifnya, were the doctors in hospital? Apakah dokternya ada di rumah sakit? Oke, smart students, itu tadi penjelasan saya tentang simple past tense. Saya berharap kalian semua mengerti. And thank you for your attention. Have a nice day and see you on another material. Bye.